Assalamualaikum Kang Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Budi. Saya domisili di Gresik, Jawa Timur. Iya, siap. Di masa pandemi seperti ini ya, kita kadang-kadang memang omset untuk jualan itu kalau di sini itu sulit bisa dikatakan seperti itu. Seperti saya sendiri usahanya untuk jualan busana muslim itu kadang-kadang juga sudah dipromokan, sudah dikatakanlah juga sudah ada yang didiskon, itu pun beberapa memang belum ada yang laku juga. Nah itu untuk kiat-kiatnya untuk menjadikan usahanya biar lebih menarik atau mereka dapat memberikan impact pada jual beli kita itu gimana? Mungkin bisa di-share trik-triknya gitu. Ya. Wih, buka dapur nih kayak Kang Uki nih. Iya, Siap. Jadi waktu awal pandemik ini memang baca buku judulnya itu pokoknya judulnya itu Biology by itu buku itu mempelajari tentang psikologi seorang pembeli. Jadi orang pembeli itu kalau mau beli apa sih yang ada di otaknya, apa yang dia pikirinnya, terus gimana cara digital marketing. Nah, kunci utamanya memang kalau jualan baju, awalnya juga saya baju hanya 5 biji dan itu jualnya minta ampun susahnya waktu itu. Baju itu cuma 5 desain, pokoknya baju itu cuma 25 baju. Mau disimpan di paling depan, mau ikut acara nggak ada yang beli aja pada saat itu tuh. Terus aduh gimana ini caranya? Mulai mempelajari yang namanya digital marketing sesuai target ya. Kalau kayak di Instagram kan sekarang udah ada, di Facebook. Jadi kita harus tahu baju kita ini buat siapa, di usia berapa, itu harus sangat-sangat spesifik. Nah nanti memang setelah antum bikin bajunya, udah tahu modalnya, memang harus tawarinnya juga direct ke mereka. Memang itu yang susahnya, tapi insya Allah akan memetik hasilnya itu mungkin 2-3 tahun, karena saya pun juga udah ngejalan ini selama 3 tahunan. Tahun pertama, tahun kedua juga nggak akan ada, maksudnya secara omset nggak besar. Cuma kita harus meyakinkan pembeli, dan kita juga, kalau saya pribadi, saya berjualan itu niat memberi solusi. Jadi saya nawarin baju sambil mengiklankan supaya ini jadi alternatif loh, supaya kalian nggak pakai baju ini. Ini ada masalah nih misalnya. Contohnya kalau di kaos saya kan seperti saya bilang tadi, ada pakai kaos-kaos yang orang-orang yang mungkin kurang baik lah contohnya. Nah maksudnya saya menawarkan alternatif daripada itu. Jadi menawarkan solusi. Nah terus mulai dari sebelum pandemik itu mulai mentargetkan di Facebook sama di Instagram spesifik, mau dijualnya ke siapa, umur berapa, di daerah mana, dan kita jangan mencoba untuk meraup pasar seluas-luasnya. Ternyata waktu Anda menyempitkan pasar, malah semakin laku, semakin sempit pasarnya gitu, semakin laku. Tapi kita jangan coba untuk meraup semuanya bahwa baju IKA ini untuk semua orang. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau menurut saya kemarin baju saya dari usia sekian sampai sekian, khusus untuk laki-laki, targetnya sangat spesifik. Alhamdulillah di tahun ketiga ini baru sangat-sangat ramai. Tapi memang bersabar, dan yang kedua adalah ini semua nggak akan terjadi kalau kita nggak berdoa. Itu benar-benar kita harus gimana pun juga usaha segala macam memang harus berdoa. Dan yang kedua juga benar kata Ustadz tadi, kita harus membersihkan diri kita dari riba. Memang awalnya itu agak-agak pedih ya kalau dalam arti untuk membersihkan diri dari riba, karena dulu juga ada harus karena belum tahu ilmunya sempat ngebakar gitu, dibakar karena nggak tahu ini harus dikemanain, terus yang dulu gitu. Nah kita juga berusaha aja membersihkan diri, ikhtiar berdoa dan mempelajari ilmu itu. Cara berdagang memang berdagang bermuamalat ilmu sesuai tadi Ustadz bilang juga, kita harus belajar karena di situ juga ada ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu sih, tapi insya Allah kalau kita melakukan yang halal, insya Allah kita akan dapat berkahnya insya Allah. Masya Allah. Semoga terjawab ya Mas Budi ya. Ya, terima kasih Kang Uki. Jawaban. Nah, terima kasih Kang Uki. Ini memang penting sekali ya Kang Uki sama Ustadz Arifin ya, bahwa menjadi seorang pengusaha tuh harus memang banyak belajar gitu, mengetahui. Jadi nggak cuman ketika barangan dagangan nggak laku tuh ya jangan stres gitu, tapi pelajari lagi kenapa bisa nggak laku, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi tadi yang sampai
seperti disampaikan oleh Ustadz Arifin Bade di awal bahwa ya segala sesuatu itu butuh ilmu, bahkan berdagang pun butuh ilmu. Nggak cuma ilmu muamalatnya, tapi juga ilmu marketing atau ilmu manajemennya juga bisa dipelajari. Boleh tambah satu, cuma buat info aja nih Mas Budi, ada baju saya yang nggak kejual selama 3 tahun, baru kejualnya sekarang. Bukan masalah karena bajunya itu kurang bagus atau gimana, cuma bagaimana kita mempresentasikan baju itu kepada orang lain. Ketika kita yakin dalam diri kita baju ini kurang bagus, orang lain pun juga akan menganggap seperti itu. Makanya kita harus memberi solusi dan kita harus percaya diri sama produk kita. Usahakan kalau bikin produk memang niat dari awal jangan bikin aku mau bikin yang murah supaya jelek-jelek, nggak bisa. Jadi kita harus maksimalkan walaupun modalnya segitu, tapi yakinlah bahwa yang kita tawarkan kepada orang itu yang menurut kita pun juga baik. Jangan sampai menurut kita itu jelek, kita tawarin ke orang lain. Jadi menurut kitanya sendiri harus baik. Jadi orang lain pun juga nerimanya baik. Maksudnya jangan memberi orang yang menurut kita sendiri juga, aduh ini ada cacatnya dikit, tapi nggak ketahuan. Jangan kayak gitu.